Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ikra Medical Podcast semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya, Dr. Hilman, yang akan menjadi host pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik mengenai sistem pencernaan, yaitu mengenai mikrobiota pada usus yang dapat menjadi masalah pada kanker kolorektal. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini juga telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Prof. Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik, konsulen, PhD. Assalamualaikum Prof, selamat pagi Prof. Selamat pagi Man. Bagaimana kabar Prof hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prof, mungkin sebelum kita mulai bisa menceritakan Prof, jadi keseharian ini belakangan ini sibuknya sedang di mana Prof, praktiknya di mana, dan sehari-hari bagaimana? Ya, terima kasih Hilman. Saya spesialis patologi klinik ya. Sebetulnya udah pensiun nih di awal tahun 2025 ini, tetapi alhamdulillah saya masih diminta untuk mengajar ya di S3 maupun di SP1 di Unpad. Jadi sehari-hari ke RSAS atau ke Eijkman ya, karena saya kebetulan juga sekarang ini sebagai kepala lab biomedik Eijkman. Itulah pekerjaan saya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya juga kebetulan suka sering ke RSHS sama ke Eijkman juga. Jadi beliau ini juga guru saya, alhamdulillah. Prof, jadi hari ini kita akan membahas ini Prof, mengenai mikrobiota pada usus yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit Prof. Ya. Mungkin dari awal kita bahas pengenalan dulu ya Prof ya. Mungkin kita bahas mengenai apa sih Prof mikrobiota dalam usus itu Prof? Ya. Mikrobiota itu sebetulnya banyak ya, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur ya. Dan itu ada di seluruh tubuh, di semuanya ya, di permukaan kulit ya, di lapisan-lapisan mukosa ya, tapi 90% mereka tuh berada di usus. Oh ya Prof. 90%. Banyak spesiesnya, banyak, bisa ribuan spesies ada di situ gitu ya. Dan bahkan bisa sejumlah dengan total sel di seluruh tubuh kita Prof. Ya, kalau dihitung-hitung ya beratnya tuh 2 kilogram sebetulnya. Mikrobiota di dalam tubuh kita itu ya. Prof. Jadi kalau saya beratnya misalnya 62 itu berarti 2 kilogram itu mikrobiota. Saking banyaknya. Gitu ya, saking banyaknya. Dan mereka juga fungsinya pun bermacam-macam ya Prof ya? Iya, betul. Jadi perannya pun ada beragam, ada yang perannya ke arah kesehatan kita, ada juga yang menunjang malah ke membuat kita tidak sehat gitu ya Prof. Iya. Kalau peran-perannya itu sendiri ya Prof, kalau peran-perannya itu bagaimana ya Prof? Oke, kita sekarang menuju ke mikrobiota usus ya. Ya Prof, khususnya. Jadi mikrobiota usus ini memang harus seimbang ya. Kalau seimbang itu disebut ebiosis. Jadi penduduknya banyak tapi seimbang gitu ya. Jadi mereka rukun-rukun aja gitu semuanya ya. Nah, kalau itu seimbang aman ya. Nah, tetapi suatu saat kalau ada sesuatu hal yang menyebabkan salah satu spesiesnya meningkat misalnya ya. Contoh misalnya E. coli yang meningkat atau Fusobacter yang meningkat, itu menjadi dysbiosis. Nah, kalau sudah dysbiosis itu adalah risk factor untuk berbagai macam penyakit. Khususnya kalau di usus ya ke arah kanker kolorektal gitu ya. Oh ya Prof. Jadi mereka punya perannya masing-masing ya Prof di usus ya. Iya. Dan selain itu kalau misalnya tadi terjadi dysbiosis tadi Prof, itu kan terdapat proses ya Prof untuk ke arah sana. Apa yang menyebabkan terjadi dysbiosis itu ya Prof? Banyak ya. Memang begini. Perjalanan colorectal cancer ini lama lama puluhan tahun gitu ya. Prof. Jadi kalau sesuatu yang kebiasaan buruk yang kita pelihara lama gitu ya, nah suatu saat akan menyebabkan itu ya dysbiosis. Kemudian makanan-makanan kita yang kurang serat ya, kurang buah-buahan, itu juga lama-lama akan menyebabkan dysbiosis. Penggunaan antibiotik yang berlebihan, nah itu juga ya bisa mematikan salah satu, nanti yang lainnya berkembang. Seperti itu tuh ya, yang bisa menyebabkan dysbiosis itu.
Dan tadi kan ini juga Prof ya, karena pola makan kita gitu ya Prof ya. Berarti sedari awal kita menerima makanan pertama atau mungkin MPASI gitu ya Prof ya, dari kecil itu juga bisa mempengaruhi mikrobiota kita ke depannya gitu ya Prof. Betul, ya. Mungkin saya boleh cerita ya. Boleh Prof. Bayi-bayi yang dilahirkan per vaginam itu mereka mendapatkan kolonisasi lactobacillus dari vagina ibunya, dari jalan lahir ibunya kan. Nah itu mereka mendapatkan kolonisasi secara natural dengan baik gitu ya. Tetapi kalau dilahirkan dengan seksio cesaria kan yang kenanya mikrobiota di kulit ya, kebanyakan Staphylococcus gitu. Nah ini kurang bagus nih bagi pematangan status imunologinya gitu ke depannya. Oh iya Prof, berpengaruh ke sana. Berpengaruh ke sana. Oh dan ini juga Prof, mikrobiota usus dari kecil tuh juga berpengaruh ke penumbuhan alergi mereka, alergi di kita masing-masing. Ya, gitu, Prof. Karena tadi, jadi salah satu fungsi dari mikrobiota usus itu adalah pematangan sel-sel imun di usus ya, di situ. Nah kalau misalnya lactobacillusnya kurang atau keadaan tidak ebiosis ya, sel pematangan sel-sel imunnya kurang ya, nanti di umur-umur selanjutnya bisa menyebabkan alergi kalau tidak diatasi ya. Iya Prof. Dan selain imun pun jumlah kolonisasi bakteri mikrobiota di usus ini juga berpengaruh ke organ-organ lain ya Prof ya, karena punya aksis-aksisnya gitu ya. Ya betul. Jadi inilah yang sangat menarik ya. Jadi ternyata mikrobiota usus itu ada di situ ya. Dia memproduksi terutama small chain fatty acid ya. Itu yang mempunyai akses ke mana-mana ke seluruh tubuh ya. Ke otak, ke jaringan endokrin, ke paru, ke hati, ke tulang. Banyak ya. Jadi fungsinya besar sekali untuk kesehatan tubuh kita. Jadi hampir semua organ tuh juga punya akses ya, punya akses ke usus ya. Jadi selain memang tadi bisa mengarah ke penyakit-penyakit pencernaan, juga organ-organ lain itu bisa impairment juga ya Prof? Iya betul. Dan mungkin Prof kita coba merujuk ke organ pencernaan mungkin ya Prof? Ya, oke. Selain kolorektal tadi bisa terjadi apa lagi Prof? Kira-kira Prof kalau misalnya terjadi dysbiosis pada pencernaan kita? Ada kan IBD ya, inflammation bowel syndrome ya, ke situ ya. Walaupun bisa kalau dysbiosis secara kronik ya gitu ya, bisa misalnya langsung ke colorectal cancer atau ke IBD dulu atau ke adenokarsinoma atau kemana, itu bisa macam-macam jalannya gitu ya. Bermanifestasinya biasanya gangguan pencernaan seperti gampang diare gitu ya, Prof, sakit perut dan sebagainya. Dan Prof, proses dysbiosis ini kan tadi ketidakseimbangan ekosistem kolonisasi bakteri ya Prof. Dia itu pada umur berapa Prof udah tidak bisa kita coba modifikasi gitu Prof? Kalau modifikasi mah bisa aja gitu ya. Iya Prof. Tapi gini, paling bagus keseimbangannya tuh di umur-umur teenager dan dewasa ya. Dewasa sampai umur 45-an lah gitu ya. Nah makin menua seperti saya ini udah lansia nih ya. Itu udah mau gak mau gitu ya. Gak mau terjadi, tapi bisa dysbiosis ringan, bisa berat gitu ya. Nah tergantung bagaimana kita memelihara nih gitu ya, makanan, aktivitas gitu ya. Kalau misalnya kita aktif, berolahraga, kemudian makanan yang banyak serat, nah itu bisa menunjang komposisi mikrobiota yang baik lah gitu ya. Oke Prof. Jadi mumpung saya juga masih di umur-umur yang masih ini Prof, harus ini betul. Prof, jaga makanan. Prof, mungkin kita coba bahas terkait yang kolorektal tadi Prof. Iya betul. Itu secara rincinya gitu Prof, kan kalau di cancer yang saya tahu tuh mereka punya hallmarks dan progres bagaimana bisa ke sana. Dari mikrobiota ini, kehadiran dia untuk merujuk kepada cancer itu bagaimana Prof? Apakah ada prosesnya yang mempengaruhi hallmarks tertentu gitu Prof? Oke. Ya ini juga ya, hallmark ini juga tadinya nggak masuk tuh inflamasi gitu ya. Ya Prof. Dia kan hallmark ini berkembang sesuai dengan penelitian-penelitian ya. Ya Prof. Akhirnya inflamasi dan inflamasi itu masuk ke situ.
Nah, gimana caranya sih bakteri-bakteri itu bisa menyebabkan keganasan gitu ya? Iya, Prof. Jadi ada beberapa yang kalau misalnya jumlahnya meningkat itu mereka mengeluarkan kolibaktin seperti misalnya E. coli ya. E. coli kan normal sebetulnya ya. Dia kalau dalam keadaan abiosis biasa-biasa aja, tapi kalau udah disbiosis dia jumlahnya meningkat. Dia akan mengeluarkan genotoksin ya, toksin seperti kolibaktin. Kemudian Bacterophagilus juga dia akan mengeluarkan toksin-toksin tertentu yang nantinya akan menyebabkan kerusakan DNA. Kemudian juga menimbulkan inflamasi kronik, sitokain semua di situ berperan ya, bersama-sama dengan kerusakan DNA tadi akan menyebabkan tumorigenesis berkembang. Oh iya, Prof. Gitu ya. Dari arah sana. Jadi dan masing-masing bakterinya itu punya masing-masing toksinnya. Dan berbeda toksin juga bisa berbeda pathway ke arah kanker, ya, Prof. Oh gitu. Jadi emang mengetahui hal ini tuh butuh penelitian yang panjang juga ya, Prof ya. Ya betul ya. Dan mikrobiota ini kurang lebih sekarang ranahnya masih di penelitian ya, Prof, kalau untuk di Indonesia, Prof? Di Indonesia masih untuk penelitian ya, banyak teman-teman kami yang meneliti di sini ya. Jadi mana yang bakteri-bakteri yang abundance atau berkelimpahan ya. Misalnya kalau Fusobacterium yang banyak ya itu risk factor untuk untuk colorectal cancer. Nah, namun ada gunanya juga sih gitu ya sebagai biomarker jadinya Hil. Jadi bisa ke diagnosis gitu, screening gitu ya. Misal ada penelitian di Cina tuh yang meneliti kalau kita mendeteksi E. coli yang PKS atau polypeptide sintasenya positif dengan Fusobacterium ditambah dengan screening awal, kita belum cerita screening awal ya. Iya, Bro. FIT, dia tuh bisa punya sensitivitas yang tinggi sekali dengan area under curve-nya yang tinggi sekali sampai hampir 80 ke atas ya gitu ya. Sensitivitas tinggi ya, Prof. Ya, Prof, berarti mengenai screening tadi, Prof. Ya. Ada apa aja, Prof? Ya. Nah, sebetulnya ya kalau di luar negeri mah wajib umur-umur di atas 50 itu untuk memeriksakan fesesnya ya. Periksa FOBT, tapi FOBT ini udah nggak ada reagennya ya. Fecal occult blood test ya. Sekarang udah diganti dengan FIT atau immunochemical test. Wajib kalau di sana 50 tahun ke atas tuh wajib periksa itu ya, testing itu. Nah, ini juga penting di kita sebetulnya ya. Karena Indonesia itu kanker kolorektal ini berdasarkan data dari Globokan ya, itu nomor 4 di kita itu ya. Jadi rasanya kita memang udah mestinya diwajibkan lah untuk screening ini gitu ya. Dan screeningnya nggak mahal, FIT itu ya. Nah ini juga penting ketika misalnya untuk menjalani kolonoskopi kan mahal, ahlinya juga belum banyak gitu ya. Nah ini dulu lah gitu ya. Kalau misalnya FIT-nya tidak ada apa-apa, nggak usah ke kolonoskopi dulu gitu ya. Artinya kalau sudah bergejala tapi FIT-nya negatif, ya nggak usah ke kolonoskopi karena antrinya juga panjang di RSS itu ya. Sama biasanya orang juga takut gitu ya, karena invasif kan gitu ya. Kecuali memang kalau yang punya dana silakanlah di umur 50 ke atas itu untuk diperiksa gitu ya. Kalau gitu, Prof, sementara itu yang adanya di Indonesia itu pemeriksaannya apa ya, Prof? Apa ada pemeriksaan biomarker atau bagaimana? Sejauh ini memang baru FIT FOBT ya gitu. Walaupun FOBT sekarang nggak ada reagennya ya. Ada calprotectin, tapi calprotectin ke arah IBD ya, tidak ke arah colorectal cancer. Banyak dikembangkan yang diteliti di RSAS juga ya. Murid-murid saya nih juga ada meneliti M2PK ya. Kemudian juga meneliti idealnya mikrobiota ini diperiksanya supaya kita bisa lihat mana yang lebih, mana yang enggak ya. Pakai NGS kan, next generation sequencing ya. Tapi kan itu juga mahal. Nah, kita bisa pilih 1 aja atau 2 ya yang berperan menurut berbagai penelitian atau publikasi itu yang paling berperan.
Nah ada salah satu murid saya tuh meneliti Fusobacterium dan E. coli yang punya gen PKS positif. Jadi kalau ada tanda-tanda itu positif, ada beresiko ya Prof ya? Bisa jadi screening jadinya. Ya betul. Udah ini nggak Prof? Kalau untuk diagnosis ini udah sampai tahap menganalisis DNA mikroba juga nggak Prof? Di dunia nah ini? Ada sebetulnya tes multitest DNA ya untuk feses ya ada. Prof. Mungkin di beberapa lab besar lah yang sudah melakukan itu ya, tapi belum di rumah sakit pemerintah yang ya di RSS belum ada ya, karena memang rada cukup mahal juga lah itu ya gitu. Oh ya Prof, berarti itu tadi kan mengenai diagnosis dan screening mungkin ya Prof ya. Dan kalau misalnya tes screening positif bisa kita lakukan pencegahan ya Prof. Iya. Nah pencegahan ini berarti bagaimana Prof? Jadi bagaimana cara kita untuk menormalkan, menjaga kondisi ebiosis tadi Prof? Ya oke. Contoh saya sendiri ya kan udah lansia, udah termasuk lansia ya. Itu mau nggak mau disbiosis ya dalam bentuk ringan sampai berat bisa terjadi ya gitu pada saya. Ya. Contoh saya juga udah nggak bisa makan pedas lah gitu ya. Nah gimana cara mencegahnya? Jadi tadi hidup sehat ya. Jadi PHBS itu penting lah ya, hidup sehat dengan berolahraga, makan banyak serat, dan kalau udah seumur saya ini mesti dibantu pakai probiotik. Gitu ya. Probiotik ini bisa dari minuman yogurt ya yang banyak dijual lah, banyak di supermarket. Walaupun lihat-lihat dulu ya gulanya banyak nggak gitu ya. Harus pertimbangkan gitu ya. Dari yogurt atau kalau misalnya memang sudah agak berat, kita ada pil-pil yang isinya lactobacillus gitu ya, mikrobiota. Bahkan ada teman saya di Padang juga itu mengembangkan itu, membuat pil-pil itu gitu ya, yang isinya mikrobiota khusus. Gitu. Jadi probiotik ditambah dengan prebiotik, karena probiotik sendiri nggak bisa jalan tuh kalau nggak ada prebiotik ya. Prebiotik itu yang makanan berserat ya. Jadi harus dua-duanya, disebutnya simbiotik. Gitu. Iya harus jalan. Bahkan ilmu yang terbaru ya, ada postbiotik. Karena ternyata saya juga baru baca beberapa ini ya, dari yang probiotik ya kalau dimakan oleh kita bisa menghasilkan yang postbiotik yang membantu juga gitu. Jadi kandungan hasil dari probiotik itu menghasilkan postbiotik juga yang bagus gitu ya. Gitu. Ya Prof, kalau misalnya mungkin bicara pengalaman tadi Prof, dari Prof sendiri yang Prof alami itu bekerja efektif Prof dengan konsumsi itu? Alhamdulillah, tapi tetap aja menjaga menjaga makanan tetap harus gitu ya. Jangan mentang-mentang makan probiotik udah makan macam-macam, enggak juga ya. Jadi tetap harus jadi tadi makanan berserat. Kalau misalnya ini Prof, daging merah itu Prof, itu bagaimana Prof? Apakah ada hubungan kesehatan atau justru bisa ini Prof meningkatkan? Ya, ada beberapa banyaklah kepustakaan yang konsumsi daging merah yang berlebihan ya, yang banyak ya, itu juga ada produk dari dia itu yang bila dimasak gitu ya akan menimbulkan zat-zat yang karsinogenik. Gitu ya. Jadi di processingnya juga. Di processingnya juga, makanya daging-daging yang diproses tuh ya kalau bisa jangan diperkenalkan pada anak-anak kita gitu ya. Iya Bro. Gitu. Masa-masa pengenalan makanan. Penting. Jadi yang tadi bagus, apalagi untuk anak-anak di masa pengenalan makanan, masa-masa MPASI adalah makanan berserat, makanan-makanan yang prosesnya natural ya Prof? Ya betul. Yang proses food yang mengandung pengawet mungkin itu juga dikurangin ya. Karena nanti ini Prof, apakah kalau misalnya memang dari kecilnya diperkenalkan dengan makanan yang tadi proses food, semakin besar dia jadi suka ke arah sana Prof? Gitu. Iya, jadi komposisi mikrobiotanya kurang baik lah dibandingin mereka yang sudah terbiasa dengan makanan sehat lah ya. Iya benar Prof. Jadi sebagai dokter umum pun nanti kami Prof di PPK 1 juga tugas kami untuk mengedukasi pasien terkait makanan ini ya Prof ya, pola hidup, pola makan. Karena akan pengaruh sekali ke mikrobiom ini Prof. Betul ya. Jadi
pencegahannya kan mudah sebetulnya gitu ya. Tapi hasilnya tuh betul-betul bisa menurunkan angka gitu ya. Memang sih ada genetik berpengaruh untuk colorectal cancer ini ada genetik, ada lifestyle ya. Dan sebagainya. Tapi minimal lah walaupun misalnya genetiknya udah ada tapi mungkin nantilah baru munculnya di umur berapa gitu ya. Kalau mudah-mudahan juga menjadi tidak jadi gitu ya. Jadi kita ibaratnya melakukan yang bisa kita kontrol ya Prof, bisa kita kendalikan. Iya betul. Yaitu di pola makan kita. Berarti kalau misalnya nanti pun di PPK 1 atau di tempat-tempat praktik bertemu dengan misalnya pasien geriatri, keluhannya pencernaan, jangan lupa untuk sertakan ini ya Prof, edukasi masalah mikrobiota ini ya. Betul. Pola hidupnya. Dan apalagi juga kalau misalnya bertemu dengan pasien yang mungkin baru punya anak, lagi mau mengintroduksi MPASI, juga kita edukasi hal semacam ini ya Prof. Betul. Dan jangan mudah kepengen diseksio gitu. Kalau bisa itu Prof. Kalau bisa pervaginam dulu gitu coba ya. Untuk pengenalan E. coli tadi ya Prof ya, karena itu berguna. Lactobacillus saya punten Prof. Ya. Oh ya Prof, mungkin sebagai terakhir Prof, untuk pesan-pesan, apakah mungkin Prof punya closing statement Prof untuk kami dokter umum di PPK 1 terkait mikrobiota di usus ini Prof, yang perlu Prof sampaikan? Ya, terima kasih Hilman ya. Jadi mikrobiota di usus ini punya peran penting sekali ya, karena tadi kan Hilman juga udah tahu ya bahwa ada akses kemana-mana ya ke organ-organ tubuh yang lain. Sehingga memelihara kesehatan dengan memelihara eubiosis di mikrobiota kita itu penting sekali. Ya, caranya mudah tadi kan, olahraga teratur, makanan berserat. Kalau ada dana, ya makanlah probiotik tadi ya. Jadi penting juga untuk dokter umum mengetahui bahwa ini loh, jangan lupa nih ada aksis antara gut dan juga ke brain dan yang lainnya. Betul. Baik Prof, mungkin itu saja Prof untuk podcast kali ini Prof. Terima kasih banyak atas terima kasih undangannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, semoga yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan dipraktikkan oleh dokter-dokter yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi closing juga ya Prof ya. Mangga, silakan. Baik teman-teman Ikra Medical Podcast, mungkin tadi sedikit yang kami jabarkan mengenai mikrobiota dalam usus, dan ini penting ya untuk dokter-dokter umum mungkin untuk mengetahui bahwa ada loh hubungan mikrobiota dengan aksis-aksis di dalam tubuh, berhubungan dengan organ lain, dan juga penting untuk kita nanti mengedukasi pasien untuk menjaga pola makannya, apalagi dari kecil dan juga ketika sudah timbul gangguan. Mungkin sekian podcast dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.